Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kemenkes golongan 2 di BPPK Ciloto tahun 2022. Tahukah kamu apa itu PMS? Simak videonya ya. Apabila kalian sedang menjalani atau sudah lulus SMA, tentunya kalian pernah disosialisasikan mengenai bahayanya penyakit menular seksual atau PMS, yang ujung-ujungnya hanya memperingati kalian untuk jangan pernah melakukan hubungan seksual atau kalian bisa mati. Tentunya menakut-nakuti orang tanpa menjelaskan dan membekali mereka dengan ilmu tidak menjamin mereka taat pada peringatan tersebut, dan justru dapat meningkatkan kemungkinan menyebarnya mitos-mitos mengenai PMS yang membahayakan. Dengan demikian, dalam video ini, kami mengumpulkan 5 mitos seputar penyakit menular seksual dan kami akan jelaskan kepada kalian mengapa mereka semua salah. Apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Kita mengatakan umumnya karena PMS dapat menular melalui cara lain, seperti pemakaian jarum suntik secara berulang. Contoh-contoh PMS adalah HIV, gonorea, klamidia, sifilis, dan kutil kelamin. Tentunya kalian semua setidaknya pernah dengar salah satu atau mungkin semua penyakit tersebut. Dan mungkin pernah juga melihat ilustrasi-ilustrasi penyakit tersebut sebelumnya. Namun, inilah yang menjadi mitos pertama yang akan kita bahas, yaitu pengidap PMS dapat ditentukan hanya dengan melihat kelaminnya. Pernyataan ini salah, karena banyak PMS tidak menunjukkan gejala-gejala fisik sama sekali, seperti klamidia. Jadi, bisa saja pasangan Anda terlihat bugar tanpa tanda-tanda penyakitan sama sekali. Padahal, sebenarnya dia terinfeksi PMS. Satu-satunya cara untuk memastikan Anda bebas dari PMS adalah dengan mengunjungi dokter dan menjalani tes PMS, yang dapat dilakukan antara lain melalui pengambilan darah, urin, swab dalam mulut, atau sekitar alat kelamin. Sekarang kita lanjut ke mitos kedua, yaitu PMS tidak dapat menular melalui seks oral. Hal ini tentunya salah, karena PMS tetap dapat menular melalui luka atau robekan kecil di mulut serta alat kelamin. Beberapa PMS, seperti herpes, bahkan dapat menular hanya melalui persentuhan kulit dengan area yang terinfeksi. Dan jika kalian berpikir seks anal justru solusinya, maaf kawan, hal yang sama juga dapat terjadi pada anus. Mitos ketiga berkaitan dengan salah satu PMS yang paling berbahaya, yaitu HIV. Dengan mitosnya yang mengatakan bahwa HIV hanya dapat ditularkan melalui seks. Seperti yang kita katakan sebelumnya, PMS tidak hanya menular melalui hubungan seksual, namun dapat juga terjadi melalui jarum suntik yang tidak steril dan sempat digunakan pada pengidap HIV. Bahkan alat apapun yang digunakan untuk menusuk kulit, seperti jarum tato dan tindikan. Selanjutnya, mitos keempat mengatakan bahwa tidak ada risiko PMS apabila hanya memiliki satu pasangan. Ini tidak sepenuhnya benar, karena walaupun orang yang membatasi pasangan seksualnya dapat mengurangi risiko terkena PMS, kemungkinan tersebut masih ada. Karena meskipun Anda belum pernah berhubungan seksual sama sekali, pasangan Anda belum tentu sama. Makanya sangat penting untuk terbuka dengan pasangan Anda mengenai riwayat seksual masing-masing. Yang terakhir, mitos kelima adalah alat pencegah kehamilan juga dapat mencegah PMS. Ini hanya setengah benar, karena hanya satu alat pencegah kehamilan yang dapat melindungi Anda dari PMS, yaitu kondom. Dan itu pun tidak 100% menjamin keamanan Anda, karena PMS tetap dapat menular apabila bagian kulit yang tidak tertutup oleh kondom bersentuhan dengan bagian kulit pasangan yang terinfeksi. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk sama sekali tidak terkena PMS adalah untuk tidak berhubungan seksual sama sekali. Tapi, kecuali kalian berniat menjadi biarawati, kami rasa itu bukan hal yang realistis dilakukan. Berhubungan seksual merupakan sesuatu yang normal untuk dilakukan. Yang terpenting adalah melakukannya dengan bertanggung jawab. Dan langkah pertama untuk bertanggung jawab dalam hal seks adalah untuk membekali diri dengan pengetahuan, bukan menutup-nutupi diri dari segala pembicaraan terkait seks, hanya karena terkesan vulgar. Setelah menonton video tadi, kalian sudah mengetahui tentang apa itu PMS. Maka,
Bijaklah dalam memilih informasi. Bagaimana caranya? Cari dulu kebenarannya, baca info sampai selesai, dan tidak mudah percaya pada info yang belum pasti. Bagaimana jika tidak? Maka hoax akan merajalela dan fitnah di mana-mana.